Dan yang bikin kasus ini spesial adalah penggunaan teknologi AI mereka. Jadi mereka pakai tools AI Hello GPT buat generate percakapan yang lebih meyakinkan dan terlihat sangat natural. Bukan deepfake video kayak kasus yang di Hong Kong itu ya. Halo bosku, gimana kabarnya nih? Media sosial masih aktif? TikTok, Instagram, masih aktif semua kan? Pernah nggak kalian itu dapat DM dari cewek cantik atau cowok yang ganteng, terus care banget sama kalian? Nanyain kabar tiap hari, dengerin curhatan kalian, terus support kalian juga, ngajak invest kripto juga. Eits, hati-hati. Yang terakhir ini agak bahaya ya bos. Ini berpotensi jadi love scamming. Penipuan di zaman sekarang ini, mereka udah pakai teknologi AI yang bikin penipuan mereka ini jadi lebih canggih dan lebih terlihat nyata. Minggu kemarin, imigrasi Indonesia nangkep 27 warga negara asing yang jalanin skema love scamming pakai teknologi AI di Tangerang. Korbannya udah ribuan orang di luar negeri. Ikutin video ini sampai habis, karena di akhir video nanti saya bakal bagi tips agar kita nggak kena love scamming di zona kriminal. Oke, kalau dari kalian masih ada yang asing sama apa sih love scamming itu? Love scamming atau romance scam itu adalah modus penipuan di mana si pelaku ini pura-pura suka atau PDKT-in si korban. Mereka biasanya pakai foto-foto orang cantik atau orang ganteng yang mereka ambil dari internet. Mereka ini deketin korbannya melalui media sosial, dating apps, ataupun media chatting lainnya. Awalnya mungkin nama-nama aja ya, ngobrol, chat, nanya-nanya kabar. Makin lama kok makin intens dan jadi kayak pacar beneran bos. Nah setelah dirasa korban ini udah merasa sangat nyaman, disitulah mereka mulai action. Bilang butuh duit buat emergensi lah, terus ngajakin invest kripto juga. Pokoknya yang berhubungan sama uang. Nah, karena korban udah ngerasa sangat deket atau ngerasa udah sayang karena dianggap itu pacarnya, ya udah otomatis ya ditransfer aja kan. Ini sebenarnya ngeri juga ya. Pacarannya sama orang yang nggak nyata, tapi kehilangan uangnya itu uang beneran. Bahkan mereka sekarang udah pakai AI untuk balasin chat otomatis loh bosku. Dan satu orang ini udah bisa handle ratusan korban. Ini benar-benar jenius yang sangat sesat. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang akan kita bahas. Jadi dari tanggal 8 sampai 16 Januari 2026 kemarin, tim pengawasan keimigrasian berhasil nangkep total 27 warga negara asing di kawasan Tangerang. 26 orang warga Cina dan 1 orang warga Vietnam, bos. Mereka ini adalah bagian dari sindikat love scamming internasional yang beroperasi dengan sangat sistematis. Dan yang bikin kasus ini spesial adalah penggunaan teknologi AI mereka. Jadi mereka pakai tools AI Hello GPT buat generate percakapan yang lebih meyakinkan dan terlihat sangat natural. Bukan deepfake video kayak kasus yang di Hong Kong itu ya. Ini lebih ke chatbot AI yang ngobrol kayak manusia beneran. Dan AI ini bisa disesuaikan dengan setiap korban. Bisa godain, bisa suportif, bisa jadi pendengar yang baik. Dan setiap korbannya ini udah ngerasa sangat spesial. Ini bukan operasi sembarangan loh. Mereka punya struktur organisasi yang sangat rapi, mulai dari pimpinan jaringan sampai pelaksana di lapangan. Dan big bossnya adalah warga negara Tiongkok yang berinisial ZK. Dibantu dengan ZH, ZJ, PZ, dan CZ. Aktivitas ini dilakukan di rumah-rumah yang jauh dari keramaian. Mereka ini nggak targetin orang Indonesia bro. Jadi target mereka ini adalah warga negara asing, terutama warga Korea Selatan. Kenapa Korea? Ya karena kemungkinan daya beli di sana itu tinggi. Terus di sana itu kan kayak kencan online tuh udah biasa ya. Jadi Indonesia ini dijadikan kantor aja buat beroperasi. Oke, selain love scamming, beberapa dari mereka ini punya pelanggaran yang serius.
Ada beberapa pelaku ini yang udah expired di Indonesia alias overstay. Bahkan mereka ini punya beberapa dokumen-dokumen warga negara Indonesia yang diduga diperoleh dengan cara tidak sah. Dalam penggerebekan itu, imigrasi menyita ratusan unit telepon genggam, belasan laptop dan komputer, serta perangkat jaringan internet yang digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal para pelaku. Penangkapan ini dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 8 Januari 2026 sampai 16 Januari 2026, Bos. Nah, pada 8 Januari ini, tim Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian menangkap 14 warga negara asing yang terdiri atas 13 warga Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Operasi dilanjutkan pada tanggal 10 Januari, tim menangkap 7 warga negara asing di 2 lokasi yang berbeda. Selanjutnya, pada 16 Januari 2026, mereka menangkap 4 warga negara asing di kawasan perumahan yang berbeda di Kabupaten Tangerang. Ini jelas imigrasi udah pantau mereka dari jauh-jauh hari, ngumpulin bukti, terus strike di waktu yang tepat. Sebenarnya ini juga bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia, Bos. Di Jogja, Jakarta Utara, Bali, pernah juga kejadian dengan struktur yang mirip-mirip kayak gini. Menurut kalian, kenapa mereka pilih Indonesia buat dijadikan tempat untuk beroperasi? Ya mungkin karena di Indonesia ini biaya operasionalnya lebih murah daripada negara-negara maju lainnya. Internet infrastruktur kita juga udah bagus, jadi operasinya bisa lancar. Dan hukum untuk kejahatan cyber masih banyak celah yang bisa dieksploitasi. Ini benar-benar kombinasi yang sangat sempurna. Meskipun kita belum punya undang-undang khusus tentang AI, tapi ada beberapa regulasi yang bisa dipakai buat menjerat pelaku. Kalian bisa lihat beberapa undang-undang yang akan saya tampilkan. Kalian bisa pause dan screenshot kalau diperlukan. Dan ini dia. Itu tadi pasal-pasal yang bisa digunakan buat menjerat para pelaku. Udah kalian pause, screenshot, atau kalian skip aja ini. Jadi buat para pelaku love scamming yang pakai AI kayak 27 warga negara asing ini, udah jelas mereka bisa kena pasal yang berlapis ya bos. Lanjut. Nah ini dia tipsnya. Saya akan ngasih beberapa red flag biar kalian itu bisa waspada dan terhindar dari love scamming. Yang pertama, kalau baru kenal kemarin terus udah bilang sayang terus ngomongin masa depan, udah itu jauhin aja. Karena membangun sebuah hubungan itu nggak secepat itu bos. Yang kedua, diajak video call nggak mau, diajak ketemuan nggak mau. Pokoknya ada aja lah alasan buat dia nggak nunjukin mukanya. Yang ketiga, ini yang paling jelas sih sebenarnya. Kalau udah ngomongin uang, terus hal-hal yang berbau finansial, padahal baru kenal kemarin, langsung tinggalin. Yang keempat, kalau foto-fotonya udah kayak selebgram atau kayak artis-artis Korea, kalian cari tahu dulu itu foto asli atau abal-abal. Kalau nggak tanyain ke AI juga deh. Yang kelima, sekarang dengan adanya AI, siapapun tuh bisa ngobrol dengan sangat natural, bos. Tapi kadang masih ada bug atau pola-pola yang diulang. Terus biasanya jawabannya itu nggak nyambung sama obrolan kita. Intinya kalau ada yang aneh, atau menurut kalian tuh dia terlalu perfect sebagai seorang manusia, saya sarankan buat kalian cari tahu dia lebih jauh dulu. Cari tahu dia itu beneran orang, apa dia itu bot. Kalau itu memang beneran orang, ya alhamdulillah rezeki. AI di era sekarang ini udah kelihatan sangat nyata bos. Bahkan banyak video-video yang di media sosial itu kita masih mikir ini asli apa AI ya. Dan jangan terlalu intens juga buat upload kegiatan sehari-hari kalian tuh di media sosial. Percaya atau enggak, itu bisa dimanfaatkan sama pengguna AI yang tujuannya buat kejahatan. Semoga kedepannya kita bisa memanfaatkan kemudahan di dunia digital ini dengan lebih bijak lagi. Saya Novan, sampai jumpa di Zona Kriminal.